kelihatannya pemerintah itu masih terus nekat berdiskusi kok dengan penjahat. Saya melihat situasi ini seperti kepanikan tentang gerakan mahasiswa ini. Dari jatuhnya Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati. Alangkah lebih baiknya kalau Wowo itu mundur sendiri. Ya, memang nggak ada cara lain kecuali pemerintah yang sekarang itu jatuh. Kalau tidak mau jatuh atau dijatuhkan, mundur saja teratur. Lebih baik mundur. Rakyat sudah nggak suka kok sama dia. Untuk meminta dengan paksa ya, agar Prabowo mundur, dan itulah namanya revolusi. Budiman Sujatmiko adalah pengkhianat reformasi. Pengkhianat reformasi. Semua di sini membicarakan Pancasila. Teman-teman, Apa yang kalian di sini pergi? Pergi. silakan. Ayo, kita diskusi. Ada yang mau dibicarakan? SPPG ini satuan penjilat Prabowo Gibran. Orang-orang ini pergi dari sini. Satuan penjilat Prabowo Gibran. Satuan penjilat. Anda pro demokrasi apa enggak? Anda pro demokrasi atau tidak? Kalau Anda pro demokrasi, ayo kita dialog. Anda pro demokrasi atau tidak? Hei! Anda pro demokrasi atau tidak? Kabinet anjing. Ayo! Kabinet anjing. Kabinet bangsat. Prabowo anjing. Prabowo bangsat. Pak Bintang, akhir-akhir ini demonstrasi, aksi unjuk rasa itu masif dan terjadi di mana-mana. Salah satu contoh waktu itu kan diawali dari Bandung ya. Dari Bandung terus kemudian Jakarta, kembali ke Malang, kembali ke Jogja, kembali ke Padang, terus kembali kemarin ke Banyumas, dan hari ini ada di Jakarta, juga ada di Temanggung tadi pukul 14.00. Dan ini bisa menjadi spirit bagi mahasiswa, dan juga bukan mahasiswa aja yang turun sebetulnya, karena juga ada beberapa elemen masyarakat yang lain juga yang ikut andil dalam unjuk rasa. Nah, ini kan sebetulnya bisa membuat panik dari istana. Kalau menurut Pak Bintang, sebaiknya sikap dari Prabowo Gibran bagaimana? Apakah mundur secara teratur, secara legowo, secara gentle, atau nunggu dimundurkan secara hina dina? Menurut Pak Bintang, bagaimana? Ya, bukan akhir-akhir ini, Mas. Ini sudah mulai snowballing. Jadi kemarin-kemarin masih kecil, sekarang udah gede-gede. Ya, meskipun belum cukup besar, ya. Kalau dalam pikiran saya, kalau sudah sangat besar, itu nggak cuma di HI seperti dilakukan oleh BEM UI kemarin. Jadi saya angkat jempol ya kepada BEM UI itu, ya, karena mereka baru mulai dan sudah dengan begitu banyak masa yang bisa dikerahkan, ya, dan mereka masih bersabar untuk menyampaikan pikiran-pikiran itu di tempat keramaian seperti
bundaran Hotel Indonesia, ya tentu saja Jalan Tamrin, kemudian Jalan Sudirman itu juga akhirnya penuh juga, ya kan? Jadi mereka tidak sampai ke bundaran HI. Jadi mereka di stop, dihadang, Ya. diblokade di Duku Atas. Iya betul. Saya hanya mau mengatakan bahwa pikiran mereka itu semula adalah seperti itu, ya kan? Jadi mereka tahu diri dan bersabar, ya kan? Yang penting adalah menyuarakan pikiran-pikiran mereka itu tentang pemerintahan Prabowo Gibran yang sekarang. Dan itu saya kira sudah kena, ya. Jadi bahwa mereka digiring ke tempat lain itu justru menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada keinginan yang sifatnya mencegah, represif terhadap gerakan mahasiswa itu. Nah, yang dituntut berapa ya? 5 hal ya. Ada 5. Memang belum sampai puncaknya, ya. 5 itu adalah terutama ya, jangan melakukan pemborosan terhadap dana APBN masyarakat yang sebetulnya adalah dana rakyat juga, uang rakyat juga, ya, lewat penghentian MBG, kemudian Kopdes disebut-sebut ya. Cuman secara implisit aja. Ya, tetapi kan di apa tuh poster-poster ada itu. Ada ya, secara Ya. implisit. Tapi Ya. yang tujuannya memang Jadi, ke MBG. Jadi mereka tahu bahwa pemerintah itu telah melakukan beberapa buah ya, kebijakan yang kemudian tidak merakyat, kebijakan yang menghambur-hamburkan uang rakyat, menghambur-hamburkan dana yang sebetulnya bisa lebih positif kalau diprioritaskan pada hal-hal yang penting. Nah, jadi kritik tentang MBG ini menurut saya ya, tentang pemborosan ya, itu tidak hanya sekedar ditujukan kepada pemerintah Prabowo Gibran, tetapi juga kepada para menterinya, termasuk khususnya ya Menteri Keuangan Purbaya, ya. Nah, melihat si Purbaya ini, sepertinya apa yang pernah kita sampaikan dulu itu terulang lagi, yaitu yes man. Orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengatakan tidak kepada presiden. Dan itu udah berlangsung sejak zamannya Pak Harto juga. Itu menteri-menteri itu tidak bisa mengatakan tidak. Dan hanya mengikuti saja meskipun pikiran-pikiran si presiden itu nggak benar itu. Nah, ketambahan lagi dengan soal MBG tadi yang dinyatakan oleh Hasyim Joyo Hadikusumo, adiknya Prabowo. Ya, Hasyim itu memang dari sejak awal itu sudah terus-menerus ngomong mengenai perlunya MBG. Malah sekarang ditambah lagi sampai kiamat pun MBG tidak akan dihentikan. Sekalipun BGN mengatakan bahwa selama liburan ini dihentikan dulu selama sebulan kira-kira ya, Ya. sebelum sekolah mulai lagi ya, Libur sekolah berarti ini. ya. Nah, ini pemborosan kan sudah gila-gilaan. Hasyim ini mengatakan sampai kiamat gak akan dihentikan, ini provokasi terhadap kakaknya. Dan tidak melihat bahwa betapa rusaknya Republik ini karena APBN diselewengkan ke tempat lain yang tidak produktif. Sekalipun sudah ada ketua BGN-nya ditangkap, ya, awalnya 3 ya. Ya. Nah, sekarang ada 1 lagi ditangkap. Ternyata yang keempat yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung ini ternyata mengatakan bahwa ada aliran uang masuk ke Sony. Jadi Elsa Sharif mengundurkan diri
Ya, jadi situasinya sudah begitu rupa. Bahkan sudah ada daftar 32 orang. Dari 26 berarti. Tadinya kan sebelumnya 26. Semula 26, lalu naik menjadi 32 ya. Ini sudah terbukti seperti itu, bahwa memang terjadi pemborosan yang ancur-ancuran lah. Ditambah lagi berita bahwa 40.000 Kopdes itu bakal mangkrak. Kopdes Merah Putih ya? Iya. Dari 80.000, 40.000 mangkrak, ditambah dengan truk impor, sepeda motor impor, macam-macam lah. Ya. Lalu ada berita dari beberapa tempat, terakhir dari Flores, katanya mau mendirikan Kopdes, bangunan Kopdes di wilayah sekolah, Belakang sekolah. di belakang sekolah ya, di mana itu sebetulnya termasuk wilayahnya sekolah dasar ya, Sekolah dasar. Betul. sekolah dasar yang hasil dari hibah dari seorang tokoh adat. Ya, jadi begitu besarnya kekacauan begitu rupa ya, tetapi kelihatannya pemerintah ini masih terus nekat. Bahkan saya melihat ya, Budiman Sujatmiko, Nusron Wahid, lalu Wakil Menteri Pertanian ya, datangkan ke Jogja untuk menetralisir gerakan BEM di sana ya. Nah, tetapi ya saya kasih jempol lagi ini kepada BEM Jogja atau mereka yang menamakan gerakan mahasiswa lah, yang menolak adanya diskusi dengan mereka-mereka itu, ya, orang-orang pemerintah itu. Nah, itu benar itu. Sekalipun ada yang mengatakan sebagai intelektual harus bisa menerima diskusi, ya, bahwa itu adalah tanda-tanda demokrasi. Tapi ya, menurut pendapat saya ini nggak benar juga. Karena apa? Berdiskusi kok dengan penjahat. itu larangan itu. Nggak usah berdiskusi dengan penjahat. Sebab baik itu secara moral, secara akademik, maupun secara agama ya, itu dilarang. Dilarang, kita itu cenderung kepada kejahatan. Nah, kalau sudah berteman, bertanda kutip, berdiskusi, ya, itu sudah nggak benar tuh, ya. Kalau memang penjahat ya udah ditendang aja, nggak usah mau untuk berdiskusi ya. Ini dikirim, saya menduga itu dikirim khusus ke UGM ya, di mana di sana terjadi pergolakan ketidakpercayaan kepada rektor, ya kan, dalam soal ijazah Jokowi, ya kan. Jadi seakan-akan mungkin nanti ya akan dikirim juga tim ke UI untuk menetralisir BEM UI agar tidak menyampaikan aspirasi kritiknya, demonya kepada pemerintah. Nah, ini jadi saya melihat situasi ini seperti kepanikan. Mereka sudah merasakan kepanikan tentang gerakan mahasiswa ini. Apalagi gerakan mahasiswa ini atau demo-demo oleh mahasiswa ini tidak hanya terjadi di UI, di UGM, di Erlangga juga begitu, di Malang juga begitu, di Andalas, Andalas. Universitas Andalas, Medan saya kira sebentar lagi akan ngikut, ya, Makassar apalagi ya. Nah, itu dari mahasiswa.
Iya. Nah, sekarang muncul gerakan dari masyarakat. Masyarakat Temanggung, apa ada Universitas Temanggung? Nggak ada ya Universitas Temanggung ya. Nggak adanya di Magelang itu sekolah Nusantara Iya, atau akademi iya di Magelang, Akademi di militer. Ungaran ya. Iya, di Ungaran Magelang. ada itu. Nah, lalu ternyata juga di Purwokerto ya, Iya. ada di Kebumen ada ya. Ya. Iya. Nah, memang kalau Purwokerto itu ada Universitas Sudirman ya. Sudirman, Unsud. Unsud ya. Ya, Nah, ini belum muncul ya. Semarang belum ya. Mungkin ya ikut ke Temanggung kali. Iya, iya. Atau iya. Purwokerto. Oh, kemarin sebelumnya, jauh sebelumnya sudah. Ya, ya Yang artinya sudah berdemo. ada ya. Sudah. Di Yang- situ ada Profesor Pierre Suteki Pierre Stuckey. yang Jegal. yang dipecat dijegal. ya, Iya. dari dosen Pancasila ya. Iya. Ya, tidak boleh ngajar Pancasila lagi gitu ya. Iya. Nah, ini kan juga bibit-bibit perlawanan ya yang segera akan muncul. Tapi maksud saya adalah bahwa gerakan mahasiswa ini kampus-kampus ya itu sudah menular ke masyarakat umum ya, sehingga ya seperti Kebumen lalu Temanggung Hari ya ini. Nah, ini nanti juga akan merembet kemana-mana. Jadi menurut saya apa yang Anda sebut akhir-akhir ini baru kebangkitan dari para anggota masyarakat ya, civil society ya, untuk menyampaikan pikiran-pikirannya yang menolak kebijakan pemerintah ya, tidak hanya sekedar soal pemborosan uang saja, tetapi kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal ya. Ya, kebijakan perdagangan ya, ada soal POP ya. Ya. Lalu kemudian ada ART ya. Belum lagi pikiran-pikirannya seakan-akan MBG itu didukung oleh Perancis ya. ini pikiran gila nih. Edan. Nah, lalu jangan lupa teman kita Rocky Gerung, meskipun agak terlambat ya, dia sekarang mengatakan, sekarang pokoknya dia sudah sampai kepada suatu kesimpulan bahwa Prabowo itu tidak lain dan tidak bukan adalah bajingan tolol. Oh iya. Iya, ini baru kemarin. Ya, kemarin saya baca, mungkin itu sudah diucapkan beberapa waktu yang lalu ya. Iya. Kalau dulu memang awalnya dia mengatakan Jokowi yang bajingan tolol. Ini Prabowo ya. Jadi orang-orang yang kalau ngelihat Rocky Gerung kan, Rocky pernah ketemu ya, Pernah memang. pernah diundang bahkan ya Ke istana ya. ke istana ya, ya kan. Nah, tapi kan kemudian pada akhirnya dia mengambil kesimpulan seperti itu, bahwa ini presiden kita ini brengsek ini. Nah, brengsek yang dipikirkan oleh Rocky Gerung sampai kemudian dia mengatakan Prabowo bajingan tolol, ini pasti ya karena baru sekarang ya, tidak Iya. kemarin-kemarin ya. Pasti dia sudah mulai mengerti, mulai tahu siapa sesungguhnya Prabowo itu. Nah, kalau kita runtut ke belakang, kalau saya pribadi kan sudah memang saya mengkhususkan diri melihat orang itu harus dari sejarahnya. Iya. Dan sejarahnya sejak kecil itu saya lihat betul gitu ya. Lihat betul sehingga menimbulkan kesimpulan sebagaimana saya sampaikan, dia itu, Prabowo itu adalah fasis sebagaimana pernah disampaikan oleh seorang politisi di zaman Pak Harto, yaitu Subadyo Sastrosatomo. Prabowo itu fasis. Dalam pengertian saya, fasis itu pembunuh berdarah dingin.
Iya. Dan ternyata betul ada 150.000 orang mati di Timur Timur akibat dari keterlibatan Prabowo di situ. Ya mungkin bukan Prabowo sendiri yang membunuh, tetapi itu adalah unitnya Prabowo, di mana Prabowo terlibat di situ. Belum lagi yang di Papua. Kalau di Timur Timur itu peristiwa Caracas namanya. Oh, Caracas ya. Ya, lalu di Papua juga begitu. Saya sendiri tidak tahu kapan dia ditugaskan ke Papua, tapi orang CIA ini mengatakan bahwa Prabowo mengatakan bahwa orang-orang di dusun-dusun terpencil itu kalau dibunuh itu beritanya nggak akan keluar. ini juga pikiran gila ini, ya. Ini betul-betul pembunuh beneran ya. Lalu ya banyak peristiwa lagi, termasuk apa yang disampaikan oleh Marzuki Darusman, ya, bahwa Prabowo dan Syafri Samsudin terlibat dalam kerusuhan Mei 98. Nah, kebanyakan orang mendengar kerusuhan Mei 98 itu dikaitkan dengan pelecehan terhadap orang-orang Cina, perempuan-perempuan Cina. Padahal yang diteliti, diperiksa, disidik oleh TGPF pimpinan Marzuki Darusman itu adalah soal kerusuhan, tidak hanya soal pelecehan seksual terhadap Cina-Cina yang jumlahnya kalau nggak kurang dari 100 kalau nggak salah. Kurang dari 100 ya? Iya, kurang. Iya. Tetapi pribumi yang mati kebakaran dalam kebakaran ya, dari Grogol sampai ke Jakarta Timur. Iya. Itu ribuan. Termasuk ribuan toko, ribuan mobil, sepeda motor. Nah, ini orang-orang yang mati ini itu bagian daripada kerusuhan Mei 98 yang dimulai tanggal 13 Mei, puncaknya tanggal 15. Dan kerusuhan itu sampai ke Solo, lalu Medan dan Batam. Nah, di sini saya melihat satu yang mungkin orang lain nggak pernah melihat atau mengabaikan. Solo ini banyak Cinanya juga yang menguasai wilayah-wilayah strategis. Iya. Yang namanya Solo Baru. Iya. Itu mirip dengan BSD. Iya. Ya, itu Cina semua itu. Lalu Medan juga begitu, Cina juga. Semarang. Tapi Semarang nggak kebakaran. Oh ya, enggak. Medan yang saya maksud kebakaran itu. Oh salah. iya. Jadi ada gerakan anti Cina, termasuk Batam. Batam itu hotel-hotel di Batam itu perjudian dan sebagainya itu Cina Singapura semua. Jadi pribumi itu tersisih. Ya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa yang di Solo, Medan dan Batam itu juga Prabowo dan Syafri Samsudin. Tetapi gerakan anti Cina itu terjadi di situ. Ya, jadi anti Cina itu kemudian dimanfaatkan dalam peristiwa Mei 98. Pertanyaannya adalah, nah ini yang suka lepas dari pikiran orang, kenapa Jogja enggak? Karena Jogja nggak ada Cina. Iya, nggak boleh menguasai. Jogja ditolak sama Sri Sultan. Iya. Ya, maka Jogja tidak ada kebakaran. Iya. Ya, jadi masalah ini menjadi suatu hal yang mungkin Rocky Gerung baru
baru ngerti betul Menyadari. siapa sebetulnya Prabowo Iya. dan ya Syafri Samsudin sekarang ini, sehingga dia mengatakan bajingan tolol. Mereka bajingan mereka. Bagaimana bisa kita bangsa Indonesia mengangkat seorang pemimpin menjadi presiden dari orang-orang yang tangannya berdarah, berlumuran darah, dengan pembunuhan terhadap rakyat sendiri. Iya. Ya termasuk WNI lah ya. Iya. Ini saya kira ya, hal-hal yang semacam ini juga agak terlambat diketahui oleh gerakan mahasiswa maupun gerakan masyarakat ya. Iya. Dan kalau mereka kemudian ingat peristiwa semacam ini, betapa malunya kita sebagai bangsa ini, Iya. ya, kalau membiarkan mereka tetap berkuasa. Dan oleh karena itu ya, menurut pendapat saya, soal mundur atau dimundurkan tadi yang Anda singgung, itu saya kira akan terjadi. Kalau saya pribadi ya, sudah berkali-kali menyampaikan ya, sebaiknya insya Allah sebelum tahun berakhir, Koni Rahakundini Bakri ya, dia punya keahlian ya dalam pertahanan ya, ilmu pertahanan ya, Iya. ilmu militer lah ya. Iya. Mungkin karena dia pernah menikah dengan Jajak. seorang jenderal ya, Jajak Suparman ya. Suparman, ya. Jadi dia punya pengetahuan tentang kemiliteran itu. Itu juga mengatakan yang sama. Kira-kira 2 tahun. Kalau 2 tahun itu kan berarti Oktober 2026. Iya. Ya kan? Tanggal 20. Iya. Iya, tanggal 20 ya. Pas Iya. pas dilantik. Pelantikan ya. Pelantikan ya. Jadi kalau kita mengingat hal itu, kita masih punya waktu yang cukup Iya. untuk menggelorakan giroh ya namanya ya. Iya. Ya, upaya revolusi lah. Iya, Ya, gila ya. untuk menjatuhkan pemimpin yang sejatinya adalah penjahat. Ya, tidak hanya saja penjahat kriminal, Iya. ya, membunuh, tapi juga penjahat dalam perekonomian. Ekonomi kita rusak, rakyat melarat. Di samping gegap gempitanya orang-orang kaya yang menamakan dirinya sebagai wakil rakyat dan mengatakan dirinya sebagai penegak hukum, ya. Iya. Sekalipun saya masih ragu juga ya, apa semua hakim itu juga kaya raya dengan dana uang yang berlimpah ya. Saya kira enggak ya. Kalau menurut penglihatan saya enggak. Ya. Ada beberapa lah yang tidak. Ya, ada beberapa ya. Tetapi itu sudah mencederai Iya. penegakan hukum kita, Iya. ya, kekuasaan kehakiman kita ya. Memang ada orang-orang di Mahkamah Agung ya, seperti siapa itu yang soal pembunuhan, orang membunuh pacarnya, Itu ya, lalu tetapi dia pun bukan hakim agung, Iya. ya kan, bukan hakim agung, tapi dia sudah mencederai kekuasaan kehakiman kita gitu. Nah, jadi kalau DPR kan sudah tuh Dewan Perampok Rakyat, lalu juga menteri-menteri yang Dracula-Draculin, 100 lebih menteri itu memang sengaja direkrut oleh Prabowo dari mereka-mereka yang mau mendukung, mau menjilat ya, untuk melindungi kekuasaan Prabowo, bukan profesional. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya ya kita bicara mengenai Budiman Sujatmiko yang tadi kita bicarakan. Iya. Dia itu menteri pengentasan kemiskinan. Kan gila ya. Dari mana dia tahu soal miskin dan tidak?
Itu hanya ekonom yang tahu itu. Karena di situ diajarkan mengenai human investment, ya, investasi di sumber daya manusia, di mana intinya adalah bahwa setiap manusia itu harus bekerja, harus mendapat lapangan kerja supaya dia bisa mandiri menghidupi diri dan keluarganya, ya. Ya. Dan itu human investmentnya adalah ya keterampilan, kepandaian, ya. Meskipun hanya sekedar lulusan SMA, ya, lulusan SD, SMP, SMA itu mayoritas di dalam labor force kita. Ya. Ya, sarjana itu hanya mungkin 10% kali. Ya. Yang lain-lain tuh 90% dari Angkatan kerja. angkatan kerja. Ya, angkatan kerja itu SD, SMP, SMA. Ya. Tetapi ya memang teknologi pabrik-pabrik kita itu memang seperti itu. Ya. Ya, sehingga ya mereka lah yang mayoritas dibutuhkan, ya. Belum sampai kita itu mempunyai pabrik-pabrik dengan teknologi yang lumayan atau teknologi yang tinggi sehingga membutuhkan orang-orang yang karyawan yang lulusan dari sekolah yang tidak hanya sekedar sekolah menengah. Ya. Ya. Nah, ini kerusakan semacam itu apa ya Budiman Sujatmiko menguasai, ya kan? Nah, dia hanya sekedar ya dari PDIP, kemudian Dulu PRD dia. ya PRD, lalu PDIP, lalu ya pokoknya Ya, dia Mas. tuh pendukung Prabowo lah ya, Pendukung Prabowo. terwok lah ya. Terwok, iya. Nah, jadi Wowo ini memang mengumpulkan terwok ya, ternak Wowo untuk membentengi dirinya, sekalipun mereka itu nggak ngerti apa-apa, bukan profesional. Iya. Seperti zamannya presiden sebelumnya, ya, Iya. yang hanya mempunyai sekitar 30 sampai 35 menteri, Iya. tapi hebat-hebat, ya. Sekalipun mereka gagal juga mengentaskan kemiskinan Iya. Indonesia. Era Orba itu ya. Ya, Orba, Pak Harto, ya, ketika zaman Habibie kan juga Iya, masih. tidak ada upaya mengentaskan kemiskinan yang masif gitu. Makanya dalam satu masa itu ada penghentian beberapa presiden, dari mulai Pak Harto Iya, dihentikan, terus iya. Habibie dihentikan, Gus Dur dihentikan, Megawati pun dihentikan. Megawati, Kan Gus nggak Dur nyampe. itu Gus Dur masih mending, ya, dia 20 bulan. 20 bulan ya. Ya, si Megawati itu dari Juni Iya. 2000 Sampai 2003. sampai 2003, lumayan lah dia. Iya. Melihat peristiwa dari jatuhnya Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, ya. Saya melihat, ya, alangkah lebih baiknya kalau Wowo itu mundur sendiri. Dan mungkin lebih baik, ya, kalau Kapolri Sigit itu juga mundur. Sebetulnya yang memusuhi gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat, unjuk rasa, demo-demo di jalanan, itu kan Sigit. Iya. Dan Sigit barusan saja diperpanjang Iya. masa jabatannya sampai 29. Ini kan akal-akalan dari Wowo agar Wowo dan Kula Drakuli plus DPR MPR Iya. plus kekuasaan kehakiman itu yang sekarang seperti ini, amburadul seperti ini, itu berlanjut terus sampai ke tahun 29. Iya. Nah, sementara mahasiswa, pemuda, aktivis, orang-orang seperti saya menginginkan udahlah segera aja, orang rusaknya udah kayak begini, ya,
Masa kerusakan yang seperti yang akan berlanjut 3 tahun lagi, ya kan? Ini kan sama sekali di luar akal. Iya. Dan ya terus terang orang-orang macam Rocky Gerung itu pikiran-pikirannya ya sekalipun baru sekarang, baru kemarin ya ngomong itu patut diacungi jempol juga ya. Artinya apa? Artinya ya udah memang nggak ada cara lain kecuali pemerintah yang sekarang itu jatuh. Nah, kalau tidak mau jatuh atau dijatuhkan, mundur saja teratur. Bung Karno itu mundur. Dia tidak ngeyel ketika Nawaksaranya ditolak. Ya, dia mundur. Dia mulai sadar. Dia mulai sadar bahwa memang sudah saatnya mundur. Ya, ketika kemudian ditengok sama Bung Hatta ketika sakit, ya saya kira dua orang dulu disebutnya apa ya? Dwi Tunggal, ya. Nah, setelah ditengok sama Bung Hatta, Bung Karno, ya udah, ini saatnya saya mundur. Jadi dia tidak ngeyel ketika diputus oleh MPR untuk selesai jabatannya digantikan oleh Pak Harto. Sekalipun Pak Harto juga masih sebagai penjabat waktu itu ya, penjabat presiden. Ya. Nah, Pak Harto demikian juga. Akhirnya dia menyadari bahwa udah saatnya dia mundur. Dan dia menelpon Habibie tanggal 20 Mei malam 98, kamu ke istana aja. Ya, tapi berhubung DPR-MPR diduduki oleh mahasiswa ya sudah, aku menyatakan mundur dan kemudian melantik Habibie, melantik kamu, ya kan? Itu kan nggak ada gejolak, nggak ada macam-macam, ya kan? Nah, mengenai perihalnya Gus Dur, saya kira ya itu ada permainan politik ya. Permainan politik. Kalau dalam pikiran saya itu Gus Dur itu sedang mencoba negosiasi dengan Freeport agar dinaikkan persentase keuntungannya, ya dividen lah ya. Ya, dividen. Dari Freeport itu menjadi 10%. Dan cara Amerika ya untuk menolak itu adalah dengan cara menjatuhkan Gus Dur, mumpung salah satu agen Amerika yang namanya Amin Rais menjadi ketua MPR, ya. Jadi dia dijatuhkan, ya. Dan Gus Dur dengan sukarela dia keluar dari istana meskipun pakai celana kolor ya. Pakai celana dalam, dia keluar dari istana. Udah lu makan aja lah. Ini istana ini kan. Dan ya akhirnya Megawati. Sebelumnya juga Habibie juga kan di stop di jalan kan, belum. Oh iya, terlupa saya. Habibie kan ditolak. Iya, pertanggungjawabannya, ya kan? Gitu. Ya, dia sekalipun pertanggungjawabannya ditolak, kalaulah kemudian Habibie nekat mau ikut dalam pemilihan presiden, kemungkinan dia menang. Menang, betul. Kemungkinan dia menang, ya. Misalnya dibandingkan dengan Gus Dur dan Megawati, ya orang akan melihat itu bukan dari soal pertanggungjawaban Habibie yang ditolak, tetapi melihat sosoknya. Saya yakin kalau Habibie nekat maju jadi calon presiden, tidak mundur, ya, itu tanggal 20 Oktober 99 dia bisa terpilih. Iya, betul. Ya, tapi dia merasa kenapa sih dia ditolak pertanggungjawabannya? Karena Timor lepas dan dia tidak mau mengadili Pak Harto. Pak Harto, iya. Referendum itu. Betul. Ya, dia
Ya di samping soal kelemahan hatinya, Iya. ya saya melihat ya Pak Habibie tidak mau menonjolkan diri untuk pengen menang, Iya. ya. Jadi ya udah dia mundur aja sebagai calon, ya. Dan akhirnya Gus Dur terpilih. Jadi legowo, Legowo ya. ya legowo. Demikian juga Megawati. Gus Dur juga Oh iya, Gus Dur. legowo. Ya, Megawati. pakai celana dalam dia keluar. Celana kolor. Celana kolor ya, lu makan lah ini semua itu kekayaan gitu, kira-kira begitu ya. Nah tentu memang tidak melepaskan diri dari hal-hal yang lain ya, karena keterlibatannya dalam Bulogate, Blokit ya. Brunei Gate, lalu juga Borobudur Gate. Borobudur sama Ya, membuka kedutaan besar Israel. Betul. Tapi kan belum sampai nyata, Ya, tapi paling baru tidak isu. sudah dinyatakan kan waktu itu. Ya, betul. Artinya masyarakat Islam sudah mulai gerah juga, Iya, ya betul. kepada ketua PBNU ini kan. Ya, jadi Megawati itu Legowo menurut juga saya, jadi ada peristiwa yang banyak orang juga tidak tahu ya. Iya. Ketika pada akhirnya Megawati terpilih jadi presiden, itu kan peristiwa 65 itu sudah berlangsung 25 tahun lebih. Iya. Ya. Nah, itu dokumen-dokumen tentang G30S yang ada di Amerika, di Library of Congress, ya, dari perpustakaan Kongres itu yang semula ditutup, itu iya. setelah 25 tahun bisa dibuka Iya. untuk publik. Ya. Dan dari dokumen-dokumen itu saya percaya bahwa sesungguhnya Amerika itu terlibat, ya, bahkan mungkin Pak Harto juga terlibat, Iya. ya. Nah, tetapi karena Megawati anaknya Bung Karno, presiden pertama itu jadi presiden, ditutup lagi. Jadi tidak dibuka untuk umum. Nah, selanjutnya karena kesalahan Megawati sendiri, ya, dia mau membeli Sukhoi. Iya, pesawat Sukhoi. Iya, pesawat Sukhoi, ya, dari Rusia. Iya. Dan itu membuat gerah Amerika. Iya. Lalu yang kedua, Megawati itu menapak tilas perjalanan bapaknya Bung Karno ke Bung Karno yang membuat poros Jakarta, Beijing, Moskow. Iya. Dia berangkat ke sana. Iya, betul. Biayanya siapa yang nanggung? Nur Salim. Oh, Nur Salim itu Cina Singapura itu. iya. Ya, Cina kita lah. Iya. Cina kita tapi lebih banyak tinggal di Singapura ya. Samsul Nur Salim. Samsul Nur Salim itu yang membiayai. Bahkan ketika Megawati itu sampai di Moskow, dia itu pengen lihat yang namanya semacam opera, Oh, opera ya, yang dimainkan oleh penari balet yang hanya setahun sekali dibukanya. Kalau Anda tahu Sriwedari Solo, iya. ya itu modelnya kayak Sriwedari itu. Iya. Tetapi ini megah ini. Iya. Megah ini. Saya kok lupa namanya ya. Nah, itu bukan waktunya untuk Tampil. ditampilkan. Megawati minta ditampilkan. Iya, dibuka betul. Dibuka betul. Dibiayai sama Nur Salim itu, Samsul Nur Salim itu. Iya. Nah, sampai di situ nggak apa-apa ya. Tetapi pulangnya Megawati itu lewat Pyongyang, musuh bebuyutannya Amerika. Amerika. Jadi Amerika sudah putus saja, nggak akan dipilih lagi. Megawati harus jatuh
Iya. Dan betul ketika kemudian pemilihan dimenangkanlah yang namanya Yudhoyono, SBY, ya kan? Sekalipun SBY sebetulnya terlibat di dalam pembunuhan Munir. Iya, setelahnya ya. Iya, pembunuhan Munir. Jadi waktu itu Yudhoyono adalah Menteri Menko Polhukam dari Megawati. Tapi Megawati menjadi tidak suka kepada Yudhoyono karena baru pertengahan 2004, sebelum Oktober lah, sebelum Oktober 2004 pemilihan presiden, itu Yudhoyono sudah mencetak kartu nama Presiden Republik Indonesia. Iya, nah, itu yang membuat Megawati marah. Bahkan mungkin marahnya itu sampai sekarang. Ya, nah, tetapi ya udah, karena Amerika sudah memutuskan Megawati harus jatuh digantikan Yudhoyono yang memang calon, dia itu calon, Ya, calonnya Amerika. ya, bonekanya ya. Boneka ya, Agustus 2004 sebelum Pilpres itu Yudhoyono berangkat ke Amerika, bicara di depan masyarakat Indonesia, saya mencintai Amerika seperti negara saya. Rumah saya memang Indonesia, tapi negara saya Amerika. Right or wrong, ya, baik itu salah atau benar, saya mencintai Amerika. Ya akhirnya dipilih lah dia sama Amerika, kepilih menjatuhkan Megawati, mengalahkan Megawati. Nah itu ya. Jadi sepertinya semuanya legowo ya. Iya. Nah, jadi pikiran Anda mengenai dimundurkan atau mundur sendiri, saya pikir itu pikiran yang bagus, lebih baik mundur. Rakyat sudah nggak suka kok sama dia. Rakyat sudah tahu bagaimana jahatnya dia itu, kriminalnya yang dia lakukan, ya, dan tidak warasnya dia dalam menangani berbagai macam kebijakan, ya, terutama ekonomi ya, yang membuat rakyat melarat di samping kekayaan yang melimpah ruah di tangannya segelintir orang yang termulnya bawa ya, baik yang ada di eksekutif, legislatif maupun di yudikatif ya. Jadi mundur aja. Tetapi untuk itu ketika kemudian mahasiswa bergerak ya, itu sebaiknya Sigit itu, Kapolri itu mundur juga, mundur aja dari sekarang ya, supaya pengunduran diri dari Wowo itu diselenggarakan secara formal di gedung MPR. Pak Harto mundur tidak bisa di MPR karena diduduki kan. Iya. Nah sekarang MPR diduduki untuk mempersilahkan mundurnya Prabowo. Nah untuk bisa menduduki itu, Sigit harus membuka gerbang. Ya. Ya, udah membuka gerbang. Semua harus legowo demi Indonesia. Bagaimana Pak Harto mundur agar tidak terjadi konflik di antara masyarakat, ya kan? Nah, jadi pikiran mundur itu sudah harus mulai disampaikan sejak sekarang. Mumpung Indonesia masih panas, hawanya masih panas. Ya, kalau demo panas-panas kan nggak enak, ya kan? Kira-kira bulan September itu matahari sudah ada di Australia, ya. Jadi angin yang datang dari Asia itu sudah membawa hawa laut, Kelembapan air hujan ya, bukan? uap air. Ya, uap air. Ya, yang untuk jadi hujan hawanya ke Indonesia itu sudah agak teduh, ya, tidak seperti sekarang. Jadi sekarang bulan Juni, Juli,
Agustus, September, ada waktu 3 bulan. Ya, jadi di satu pihak kelompok mahasiswa, pemuda, dan masyarakat umumnya itu menyiapkan diri menjelang September, ya, untuk meminta dengan paksa, ya, agar Prabowo mundur beserta seluruh terwoknya, ya, jajarannya, ya. Lalu Wowok sendiri juga mempersiapkan diri untuk Legowo mundur, ya, bersama si Sigit, bersama Syafri Samsudin dan lain-lain, ya. Jadi terjadi perubahan cepat mendasar yang menyangkut pemerintahan dan kembali kepada konstitusi dan Pancasila, konstitusi 45 dan Pancasila, ya. Dan itulah namanya revolusi. Revolusi tidak perlu mesti bentrok begitu. Betul. Ya kan? Maknanya saja sudah per definisi adalah itu, menyangkut perubahan pemerintahan, menyangkut perubahan konstitusi cepat dan mendasar.